Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Taratipator. Jumpa lagi bersama aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja. Selebihnya kalian sendiri yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Terima kasih. Well guys, tema kali ini adalah deteksi energimu. Apakah ada energi black magic? Nah, di sini ada 3 file ya guys yang tersedia. Ada file 1, file 2, dan file 3 tanpa tanda ya guys. Nah, silahkan pilih file mana yang kamu rasa kamu suka atau tertarik ya. Kamu bisa pilih sesuai dengan intuisi kamu. Silakan pilih guys. Well guys, aku sudah bersama dengan file 1. Nah, sekarang kita lihat ya. Aku sudah shuffle sebelumnya ya untuk mempersingkat waktu. Sekarang kita akan mulai reading ya. Kita lihat dulu apa saja yang ada di file 1. Oke, ada the sun, ada the chariot, ada 5 of pentacles, ada knight of pentacles, ada 3 of pentacles, ada 6 of swords, ada the hangman, ada page of swords, ada queen of swords, dan queen of wands. Oke, mari kita tebar satu-satu cards-nya. Oke, you see guys. Wow. Nah, ini dia ya guys. Oke. Sekarang kita akan mulai scanning zodiaknya ya. Di sini ada elemen udara atau air ya. Aquarius, Libra, dan Gemini ya. Kemudian ada juga di sini elemen fire, Aries, Leo, Sagittarius. Lalu ada elemen tanah atau earth, Virgo, Taurus, dan Capricorn. Nah, di sini yang mendominasi energinya ya, atau yang kencang itu ada zodiak Cancer. Oke. Ya. Itu zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Sepertinya hampir semua ya, tapi ada beberapa yang
tidak ada energi zodiaknya ya. Meskipun begitu, ini hanya energi ya, bukan berarti zodiak kamu ya ada atau harus ada di sini. Oke. Cuma energi zodiaknya ada elemen fire, ada elemen earth, ada elemen air. Oke. Dan yang kencang berhembus zodiak dari Cancer ya. Oke, sekarang kita akan mulai reading. Apakah ada energi black magic? Ayo kita deteksi ya energinya ya. Nah, di sini terlihat energinya sangat besar dan positif ya. Itu diwakili oleh the sun dan juga the chariot ya. Energinya besar dan positif ya. Jadi untuk file 1 ini kalau energi black magic ini tidak ada ya. Hanya saja ada energi negatif sedikit ya dari orang lain. Nah, dari orang lain yang diwakili oleh Queen of Wands ya. Energi dari orang lain yang ada rasa-rasa jealous ya guys. Rasa-rasa jealous atau iri ya sama kamu ya. Tapi belum sampai mengarah ke black magic sih ya, belum sampai mengarah ke energi black magic atau melepaskan energi black magic, tapi energinya ini agak sedikit negatif dari orang ini ya, karena orang ini sepertinya tidak menyukai apa yang kamu kerjakan saat ini ya. Dia suka kepo sama kamu, mengawasi setiap gerak-gerikmu gitu ya. Dan dia ini mencoba sedikit mengganggu ya, mengganggu aktivitas atau apa yang kamu usahakan saat ini dalam hidupmu ya. Kenapa orang ini sepertinya jealous sama kamu itu karena dia merasa kamu ini adalah rival atau pesaingnya ya. Dia jealous atau iri itu karena dia merasa kamu itu adalah kompetitornya atau pesaingnya gitu ya. Padahal kamu tidak bermaksud seperti itu ya, tidak bermaksud untuk menyaingi dia ya atau berkompetisi dengan dia, tapi dia merasa seperti itu, kan aneh ya. Nah, kadang orang ini cukup frontalis ya, cukup frontal gitu, menunjukkan rasa tidak sukanya sama kamu gitu ya. Di sini memang tidak ada energi magic ya, black magic yang dikirimkan, maksudnya minta bantuan orang lain untuk mengirimkan black magic, itu tidak ada ya guys untuk file 1. Hanya saja hati-hati dengan pandangan orang ini ya. Nah, hati-hati dengan pandangan orang ini ya. Pandangan kalau orang bilang itu mata jahat ya. Nah, hati-hati dengan pandangan orang atau mata jahat ya. Karena mata jahat itu bisa menyebabkan menyebabkan transisi energi yang tidak baik gitu ya, atau energi negatif ya. Nah gitu, jadi jangan memandang matanya kalau bisa ya, mata orang ini ya, karena orang ini akan mengirimkan sinyal-sinyal
energi negatif. Jadi ada transisi atau perubahan energi ya dari positif ke negatif gitu, hanya karena tidak suka dengan apa yang kamu kerjakan atau iri lah istilahnya, seperti itu ya guys. Nah ya, dia itu suka mengawasi ya, suka kepo gitu dengan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu usahakan, itu dia suka kepo ya. Dan terkadang dia suka membuat kamu itu stuck gitu. Entah bagaimana caranya dia suka membuat kamu stuck, agar apa yang kamu kerjakan atau kamu usahakan itu tidak berhasil gitu ya, karena dia merasa tersaingi tadi ya. Mungkin saja kamu lebih berprestasi ya, atau memiliki potensi yang lebih daripada dia ya, itu menurut dia gitu. Jadi dia merasa tersaingi ya, dia pengen kalau kamu itu menjauh atau pergi darinya. Kalau misalnya kamu itu satu kelompok atau satu rekan kerja ya dalam suatu perusahaan gitu, dia pengen posisi kamu itu tidak berdekatan sama dia sehingga dia tidak tersaingi. Nah seperti itu, dia pengen istilahnya tuh kayak menggeser pekerjaan kamu gitu ya. Jadi agar kamu itu jangan jadi pesaing dia gitu loh. Ya kadang-kadang dia berbuat sesuatu yang menjauhkan kamu gitu ya dari posisi kamu gitu. Berusaha banget ya orang ini, tapi secara halus atau diam-diam tanpa kamu ketahui gitu ya. Nah dia pengen kamu itu rezekinya jangan sampai melebihi dia gitu. Dia pengen kualitas terutama rezeki atau hoki kamu itu di bawah dia ya. Nah kalau bisa seperti itu ya. Ini isi pikirannya ya, isi pikirnya begitu. Dia tidak mau tersaingi gitu. Tapi ya kamu di sini energinya bagus, positif ya. Nah bagus, positif, kamu itu adalah orang yang tegas, pemberani ya. Kamu berani memutuskan sesuatu ya dengan tegas gitu ya, dan energi kamu besar. Kamu juga dilindungi oleh spirit guide kamu atau malaikat pelindung kamu ya, sehingga energi negatif yang dia kirimkan ini mental gitu ya. Ya walaupun dia jealous, dia iri, dia memiliki pandangan yang tidak baik ya kepada kamu, tapi karena energi kamu terlalu besar ya, energi positif kamu ini terlalu besar, maka energi negatif dia itu ya kalah kuat atau kalah besar gitu, sehingga jadinya netral ya, tidak apa-apa ya. Walaupun kamu dibikin dia di sini sebagian orang ya dibikin istilahnya dikerjain gitu ya, dibuat agar posisi pekerjaannya itu kurang baik gitu, atau keuangannya jadi jatuh gitu ya, sampai seperti itu ya oleh orang ini. Melalui cara-cara yang tidak transparan gitu. Maksudnya dia diam-diam entah gimana caranya dia ngerjain gitu ya, meminta orang-orang di sekitarnya gitu ya untuk bisa membuat posisi kamu itu mundur atau menjauh dari dia gitu ya, dan itu mengakibatkan keuangan kamu jadi jatuh atau rapuh gitu ya. Maksud dia atau rencana dia seperti itu gitu ya, namun tidak berhasil gitu, karena kamu energinya sangat positif dan kuat. Kamu juga dilindungi oleh spirit guide kamu gitu ya. Makanya apa yang dia rencanakan gitu ya,
apa yang dia inginkan itu tidak berhasil atau tidak tercapai gitu ya. Oke, dari mana kira-kira energi positif yang besar dan kuat yang kamu miliki ini? Sebagian besar dari kamu itu kemungkinan adalah orang yang royal ya, orang yang suka derma, melakukan kebaikan atau dermawan ya. Sebagian besar dari kamu ini adalah orang yang suka menolong orang atau berderma ya, atau sedekah gitu ya. Pandai sedekah gitu ya, orang yang suka sedekah. Nah, dengan sedekah inilah kamu bisa terlindungi ya oleh spirit guide kamu ya, atau malaikat pelindung kamu ya. Dengan begitu energi negatif ya dari pandangan buruk atau mata jahat orang lain itu mental atau tidak berhasil tertransfer ke kamu gitu ya. Yang tadinya ada energi negatif ya, adanya transisi perubahan dari energi negatif ya, pada awalnya energimu positif ya, karena pandangan atau mata jahat orang ini gitu ya, karena dia iri atau jealous sama kamu dan hendak berubah energinya menjadi negatif ya, energi positif kamu mau berubah jadi energi negatif, itu tidak jadi loh guys ya, tidak jadi ya. Kenapa tidak jadi? Karena energi kamu itu sangat positif ya, sangat positif, dan ini berasal dari kamu yang suka berderma ya, atau sedekah ya. Bisa sedekah itu materi, bisa juga non materi ya. Kalau materi kamu suka kasih atau bantu orang-orang yang membutuhkan ya. Nah, kalau misalnya non materi kamu bisa atau suka nolongin orang gitu ya, dan itu adalah dharma baik ya. Hal-hal yang baik itu kembali kepada dirimu sendiri ya, sehingga kamu terlindungi dari orang-orang yang hendak berniat tidak baik ke kamu. Kamu jadinya terproteksi ya guys, secara otomatis ya. Nah seperti itu guys. Jadi untuk energi black magic, misalnya orang minta bantuan orang lain untuk mengirimkan black magic untuk file 1 ini tidak ada ya. Tapi untuk energi negatif ya sedikit-sedikit gitu ya, secara otomatis itu ada dari pandangan orang yang jealous atau iri sama kamu gitu ya guys. Tapi karena kamu proteksinya lebih kuat atau lebih positif ya, maka energi negatif itu kalah besar ya, jadi netral. Ya, jadi netral. Jadi kamu tetap positif ini energinya ya, tetap bagus ya. Jadi bagus sekali buat kamu file 1 yang suka berderma, suka sedekah, suka menolong orang yang membutuhkan. Itu seperti sebuah tameng ya buat kamu gitu ya. Tuhan mengirimkan spirit guide atau malaikat pelindung untuk menjaga kamu ya guys. Menjaga kamu dari pandangan mata jahat ya, atau energi yang negatif yang mau ditransfer orang ya, oleh karena iri hati ya. Nah seperti itu guys ya, kamu terlindungi, kamu terproteksi secara otomatis ya. Bagus sekali untuk file 1 ya, energinya besar dan positif ya. Oke, nah ini aja ya readingan buat kamu file 1 ya. Tetap pertahankan hal-hal baik dari dirimu ya, tetap berbuat baik, berderma ya. Sedekah bisa membantumu atau menolongmu ya, secara otomatis kamu bisa terproteksi dari energi yang kurang bagus ya, yang ada di circle kamu. Oke guys, demikian readingan file 1. Sekarang kita akan reading atau lanjut lagi ke file 2. Hai guys, ini filenya sudah aku shuffle ya sebelumnya untuk mempersingkat waktu loh guys.
Oke, kita akan mulai reading ya. Coba kita lihat apa aja cards-nya. Nah, di sini ada Six of Wands, ada Four of Wands, ada Five of Wands, ada The Lovers, ada Ace of Pentacles, ada Three of Pentacles, ada Knave of Cups, ada The Devil, wah, ada Judgment, ada The High Priestess. Oke. Ya, kita akan reading, tapi sebelumnya kita scanning dulu ya, zodiaknya apa aja. Oke. Di sini zodiaknya berasal dari elemen fire, Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada juga dari elemen earth, yaitu Virgo, Taurus, Capricorn, dan ada juga energi zodiak dari elemen ini, apa sih namanya? Elemen water sign ya, Cancer, Pisces, dan Scorpio. Oke, di sini yang paling kencang itu ada energi zodiak Capricorn ya, Capricorn. Kemudian ada lagi di sini energi zodiak dari Gemini ya. Jadi di sini ada zodiak yang paling kencang atau mendominasi itu adalah zodiak Capricorn dan Gemini ya guys. Kemudian dari elemen fire juga Aries, Leo, Sagittarius itu yang paling kencang ya. Untuk file ketiga. Nah, ayo kita deteksi energinya sesuai dengan cards yang ada di sini, sesuai dengan tebaran kartunya ya. Apakah ada energi black magicnya ya? Di sini jelas menonjol ya, ada diwakili dengan cards the devil ya, ada memang ya, ada ya guys. Berasal dari mana energi negatif black magicnya? Nah, ini tentunya berasal dari seseorang ya, yang berusaha untuk menjatuhkan kamu. Seseorang ini berasal dari mana? Dari circle kamu atau dari lingkungan kamu. Sepertinya orang yang dekat sama kamu. Sepertinya ya guys. Nah, hanya kamu sendiri yang tahu kira-kira siapa. Apakah teman atau rekan kerja, atau teman sendiri, atau tetangga ya, orang yang berada di sekitaran kamu ya. Dia mengirimkan hal-hal yang kurang baik ya guys ya, karena niatannya juga tidak baik ya, pengen menjatuhkan kamu ini guys ya. Orang ini suka memasang perangkap atau jebakan ya, memasang perangkap atau jebakan ke kamu ya. Dia pengen menjatuhkan kamu ya. Kenapa dia pengen menjatuhkan kamu? Karena dia tidak pengen kamu itu sukses loh guys ya. Dia tidak pengen kamu itu sukses, berhasil, dan keuangan kamu itu bagus. Dia tidak pengen ya. Dia merasa kamu itu lebih hoki daripada dia, lebih beruntung daripada dia, atau lebih memiliki hal yang tidak dia miliki gitu loh guys. Dia merasa kamu itu memiliki banyak hal yang dia tidak punya gitu ya. Lagi-lagi ada energi
tidak suka atau iri gitu ya dengan pencapaian kamu. Nah, seperti itu. Dia mencoba untuk mengirimkan hal-hal atau energi negatif ya melewati seseorang ya. Kayaknya orang ini di depan kamu gitu orangnya baik kayaknya ya. Baik kayaknya gitu, nggak nampak ya kalau dia itu punya niat yang tidak bagus, itu dia tidak nampak ya. Karena orangnya ini pandai bersandiwara ya, aku merasakan orangnya pandai bersandiwara, berakting, berdrama, muka dua. Iya, orangnya kayaknya muka dua gitu ya, di depan baik, di belakang nusuk gitu ya, di belakang nggak baik ya, suka ngomongin kamu juga orangnya ya, suka bergosip gitu ya. Dia melihat kamu itu adalah orang yang sejahtera, orang yang makmur, orang yang banyak duit ya, orang yang orang yang berkecukupan gitu ya. Nah, ini yang dia tidak suka dari kamu ya. Kamu itu kayaknya hidupnya terlalu beruntung dibanding dia. Nah, itu menurut dia ya. Padahal tidak juga kan ya. Karena orang mendapatkan sesuatu itu tentunya dengan usaha dan kerja keras dong ya. Tidak mungkin kan dapat begitu saja. Misalnya keuangan kamu bagus gitu kan, tidak mungkin kan langsung kamu dapatkan begitu saja. Pasti kamu kerja dulu ya kan, banting tulang, kerja keras ya kan, baru kamu bisa mendapatkan hasil. Tapi orang-orang yang melihat itu tidak mau tahu ya. Terkadang orang suka membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Ngapain dia membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Itu hanya akan membuat kita menjadi manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapatkan. Ya buat apa ya? Tidak perlu kita membandingkan diri ya dengan orang lain. Wah, kehidupan saya begini, kehidupan dia itu lebih begini gitu. Biasanya kan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri gitu ya kan. Pikiran dari orang-orang yang punya rasa iri hati itu seperti itu ya. Biasanya suka membandingkan diri ya. Kalau melihat orang lebih baik, lebih bagus, lebih hoki atau lebih punya keuangan yang cukup gitu, dia selalu membandingkan dengan dirinya. Padahal tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang punya takaran porsi masing-masing, rezeki masing-masing gitu. Jadi harus banyak bersyukur. Nah, dan orang ini suka membandingkan diri sama kamu gitu ya. Nah, dia suka sekali membandingkan diri sama kamu gitu. Dia merasa kamu tuh lebih hoki, lebih beruntung, lebih kaya, lebih berduit, lebih bagus daripada dirinya. Nah, sehingga ini memupuk rasa iri hati ya sama kamu. Sehingga kadang-kadang dia bikin jebakan-jebakan Batman kayak gitu ya. Suka ngerjain kamu ya. Ada-ada saja. Karena dia pengen menjatuhkan kamu ya. Mungkin karena level kamu di atas dia, entah itu dari potensi ya yang kamu memiliki atau kemampuan yang kamu miliki itu di atas dia gitu. Jadi dia pengen tarik kamu ke bawah gitu loh, supaya setara sama dia, kalau bisa lebih rendah daripada dia ya. Wah, licik sekali ya seperti itu ya, nggak boleh ya. Orang ini seperti itu loh guys ya. Itu kenapa kadang-kadang dia suka menjelekkan kamu di belakang ya, bahkan tidak segan untuk, ada juga di sini sebagian kecil yang difitnah sama orang ini ya, dijelek-jelekan supaya orang sekitar itu tidak suka sama kamu gitu loh ya. Maksud dia gitu ya. Kamu ini orang yang positif sebenarnya ya guys ya. Kamu juga sebagian kecil dari yang pilih file ketiga ini orangnya spiritual gitu ya. Ya, orangnya religius ada juga ya di sini gitu. Jadi energi kamu ini lumayan positif loh guys ya.
energi kamu lumayan positif. Kamu juga orang yang suka menolong dan atau membantu ya, membantu orang lain gitu. Kamu suka menawarkan bantuan atau pertolongan ke orang gitu loh guys ya. Ya. Memang ada ini di sini yang coba-coba kirim energi negatif atau black magic ke kamu. Tapi kamu jangan khawatir ya. Kamu tidak perlu membalas perbuatan jahat orang ini gitu. Kenapa? Karena dia akan merasakan sendiri akibat dari perbuatannya ya. Hidup ini itu ada hukum tabur tuai atau karma ya guys. Ini diwakili dengan card judgment ya. Ada karma, ada pembalasan. Orang yang kirim-kirim black magic ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya ya. Jadi kamu tidak perlu membalas orang ini gitu loh. Perbuatan jahat orang ini tidak perlu guys ya, tidak perlu ya. Karena alam semesta akan memberikan balasan yang setimpal atas perbuatannya ya. Walau dia sudah berusaha mungkin berulang kali mengirimkan hal-hal yang black magic gitu ya guys ya, hal-hal negatif ya, bersifat mistik-mistik kayak gitu. Tapi itu semua tidak jalan ya guys. Kok tidak jalan? Itu hanya usahanya saja. Usahanya aja untuk menjatuhkan kamu, untuk membuat hidup kamu berada di titik rendah, itu usahanya saja. Tapi tidak berhasil ya. Karena sepertinya kamu ini adalah orang yang dijaga ya, dilindungi ya. Kamu terproteksi loh guys ya. Semesta mengirimkan kamu itu apa sih namanya? Spirit guide atau malaikat pelindung. Karena ya kamu orang-orang yang baik ya guys ya. Kamu memiliki energi yang positif, kamu juga orang yang sebagian kecil religius ya, sebagian besar spiritual ya. Orang yang dekat dengan Tuhan, ada juga orang yang suka beribadah, ada juga orang yang suka berbuat baik ya. Kamu ini energinya positif sebenarnya ya guys ya. Cuman pengen dikacaukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Orang yang baik di depan tapi ternyata di belakang sebaliknya gitu ya. Orang ini ingin sekali menjatuhkan kamu loh guys. Ingin sekali menjatuhkan kamu ya. Dia tidak ingin kamu itu levelnya naik atau di atas dia gitu ya. Kemungkinan sebagian dari kamu ini adalah orang yang berprestasi ya, orang yang punya prestasi gemilang atau karir yang cemerlang ya, sehingga itu membuat dia merasa kok kamu hidupnya sangat beruntung gitu loh. Sementara aku selalu membandingkan ya, orang ini suka sekali membandingkan kehidupan orang lain dengan dirinya. Jadi dia tidak bisa lihat orang itu lebih daripada dirinya. Nah seperti itu loh guys. Aneh ya. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu ya. Dan black magic ini bisa berasal dari dia yang minta bantuan sama orang lain untuk kirimkan black magic. Itu sebagian kecil aja ya guys. Tapi sebagian besar itu berasal dari dirinya sendiri. Artinya dia mengeluarkan energi negatif yang secara otomatis ya itu terbentuk adanya black magic gitu loh ya. Karena dari rasa iri hati ya, itu biasanya kan secara otomatis jadi mistik gitu loh ya energinya ya. Nah seperti itu guys. Tapi kamu tenang saja guys ya, apapun yang orang ini kerjakan, apapun yang orang ini lakukan ya, entah itu perbuatan yang tidak baik ya, seperti kirim-kirim energi negatif atau black magic, kamu tidak perlu khawatir, kamu tenang saja karena di sini ada card judgment ya. Nah judgment ini menandakan adanya pembalasan, adanya karma. Jadi siapa yang menabur kebaikan, maka yang didapatkan kebaikan pula.
siapa yang menabur keburukan maka yang diperoleh keburukan pula. Nah, seperti itu. Ada hukum tabur tuai di sini, ya. Jadi kamu tidak perlu membalas, tidak perlu marah, kesal, ya, karena dia berusaha untuk menjatuhkan atau mencoba untuk membuat hidup kamu kacau. Kamu tenang saja, ya. Karena biarkan saja alam semesta yang bekerja, yang buat kamu gitu ya. Karena kamu termasuk orang yang baik, kamu terproteksi, kamu terlindungi. Yang kamu harus lakukan hanyalah banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri dengan Tuhan, ya. Kamu harus banyak-banyak mendekatkan diri dengan Tuhan, itu kuncinya ya. Perlu sekali untuk banyak mendekatkan diri ke Tuhan, ya, agar kita selalu terlindungi atau terproteksi dari hal-hal negatif, ya, terutama black magic, ya, energi black magic. Ya, di sini energi black magicnya tidak besar ya guys, cuman bisa menghancurkan juga ya, terutama dalam karir ini ya, dan keuangan. Dua itu yang jadi sasaran utama ya dari energi black magic ini ya. Oke. Kalau misalnya kamu punya rezeki lebih ya, kamu bisa bersedekah ya, melakukan amal derma kebaikan ya, seperti file 1 itu juga bagus untuk melindungi kamu dari hal-hal yang negatif ya. Karena semakin kita berbuat kebaikan, energi kita semakin positif, vibrasi kita semakin naik ya. Gitu ya. Mengasihi sesama, membantu, menolong orang yang membutuhkan, itu bagus loh guys ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan bagus sekali ya. Jadi energinya akan tetap stabil positif. Nah, itulah yang kamu perlukan ya guys, untuk menetralkan energi black magic yang mungkin saja dikirimkan oleh orang yang iri sama kamu ya, sama kehidupan kamu ya. Karena kehidupan kamu baik-baik saja ya sebetulnya, tapi orang ini pengen mengacau mengacaukan. Tapi aku rasa tidak bisa ya guys ya, selama kamu dekat dengan Tuhan ya, selama kamu dekat dengan Tuhan dan berbuat banyak kebajikan, maka kamu akan terlindungi selalu ya. Santai saja, tenang saja, hukum tabur tuai akan berjalan ya. Apa yang kita tabur, maka itulah yang kita tuai ya. Jadi banyak-banyak menabur kebaikan, banyak-banyak berderma ya, membuat karma-karma baik, agar yang kita dapatkan pun atau yang kita peroleh adalah hal-hal yang baik pula yang datang ke kita. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, kita lihat ya energinya melalui cards ini ya. Ada the Tower. Oke. Ada 7 of Wands. Ada 10 of Swords. Ada 7 of Swords. Ada 2 of Swords. Ada the Magician. Ada Ace of Wands. Ada the Star. Ada 9 of Swords. Ada Ace of Swords. Oke. Well guys, nah ini dia ya. Mari kita deteksi energi. Apakah ada energi black magic? Ini sudah aku shuffle sebelumnya ya, jadi semuanya random atau acak ya. Nah, untuk file kedua ini kita scanning dulu ya zodiak yang ada di sini. Oke guys, di sini ada elemen air ya, diwakili dengan swords. Itu ada zodiak Aquarius, Libra, Gemini ya. Kemudian di sini juga ada elemen fire, Aries,
Leo, Sagittarius. Lalu di sini ada energi yang cukup kuat ya, yang cukup mendominasi itu Aquarius ya. Energinya cukup kencang ini ya, dari elemen air atau udara ya, terutama zodiak Aquarius ya. Tapi ini hanya energi saja ya guys. Kalau zodiak kamu tidak ada di sini bukan berarti ini bukan buat kamu gitu ya. Nah, di sini kita deteksi ya, di sini energi yang menurut cards ini ada the tower ya di sini pertama ya. The tower. The tower ini seperti kehancuran ya. Kalau dilihat dari tebaran kartunya, di sini memang ada unsur-unsur magic ya guys ya. The tower ini menggambarkan atau melambangkan sebuah kehancuran gitu loh ya. Sepertinya memang ada hal-hal yang bersifat magic ya, karena terwakili oleh cards dari The Magician ya. The Magician, The Tower ya. Memang ada semacam black magic yang mengganggu atau mencoba untuk menghancurkan kehidupan seseorang di sini ya. Entah itu kamu ya atau orang terdekatmu gitu ya. Efeknya dari black magic ini apa ya? Efeknya itu ya, kamu yang terkena black magic itu auranya ketutup guys ya. Di sini auranya ketutup ya. Yang tadinya kamu itu auranya bercahaya, bersinar, itu jadi ketutup ya. Jadi auranya gelap, agak suram gitu ya. Itu ketutup ya. Efeknya apalagi itu kamu jadi apa ya? Beberapa dari kamu itu jadi ketakutan ya, sering merasa was-was, gelisah atau khawatir tanpa sebab. Nah, seperti itu guys ya. Kamu merasa khawatir ya tentang sesuatu ya, merasa cemas, merasa gelisah. Kadang kamu merasa tidak enak ya berada di suatu lingkungan tertentu, atau misalnya ketika kamu berada di rumah, kamu pengen keluar rumah, tapi ketika kamu keluar rumah, kamu pengen balik ke rumah. Nah, gimana itu ya? Kamu merasa tidak tenang gitu ya. Beberapa dari kamu ada yang suka sakit kepala tiba-tiba ya. Kamu merasa sakit gitu ya, sakit kepala tiba-tiba ya. Kamu merasa tidak nyaman perasaannya, dan kamu sendiri pun tahu gitu ya, merasakan sendiri energinya gitu, bahwa ada yang tidak beres ini ya. Kok rasanya tidak nyaman. Nah, seperti itu ya. Dari mana sih black magic ini berasal ya? Itu kemungkinan besar ya dari rekan kerja ya. Bisa juga dari orang yang ada di circle kamu atau di lingkungan kamu ya, yang mana orang ini merasa tersaingi oleh kamu ya. Orang ini merasa tersaingi ya dalam pekerjaan, mungkin satu pekerjaan kah, atau bisa juga orang ini kompetitor atau pesaing kamu ya. Ada juga karena ini general ya, energi banyak orang, ada juga
yang berasal dari orang ketiga, guys, ya. Berasal dari orang ketiga, dari suatu hubungan gitu ya. Seseorang yang pernah dikecewakan, ya. Ada juga seseorang yang merasa jealous sama kamu gitu ya. Ada yang kirim semacam kayak black magic, kayak guna-guna gitu ya, supaya kamu tertarik kepada dia gitu. Bisa juga yang seperti itu loh, guys. Atau supaya kamu itu menuruti apa maunya dia gitu ya. Tapi di sini yang lebih kencang itu dalam bisnis atau pekerjaan ya, sebagai pesaing atau kompetitor atau rival gitu ya. Energinya di sini ya, energi berkompetisi atau bersaing gitu ya, yang membuat orang ini merasa kalah saing dari kamu karena kamu itu entah potensinya atau kemampuannya itu lebih baik, lebih bagus daripada dia ya. Dia merasa sangat-sangat tersaingi ya. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa menyaingi kamu, dia pakai jalan halus gitu ya, jalan halus atau hal-hal yang bersifat ada mistis-mistisnya gitu loh, guys ya. Nah, ada magic-magicnya gitu ya. Dia pengen menutup aura kamu ya, maunya seperti itu gitu, maunya dia ya. Oke. Apa sih yang dikirimkan ke kamu itu ya? Nah, sepertinya yang dikirimkan ke kamu itu adalah makhluk astral ya. Energinya itu fire atau api ya, guys ya. Nah, tanpa kamu ketahui, tanpa sepengetahuan kamu ya. Nah, ada energi negatif ya yang mendekat ke kamu ya, yang mencoba untuk mengacaukan ya pikiran kamu kayaknya nih ya, biar kamu itu nggak konsentrasi dalam bekerja ya. Kayaknya pengen biar sakit itu ya, secara apa ya, psikis gitu loh, atau mental kamu yang terganggu gitu ya. Mungkin kamu melihat hal-hal yang tidak terlihat ya, seperti kayak berhalusinasi lah, apalah gitu ya, dibuat kayak gitu ya. Energinya sangat negatif ya, guys ya. Cukup besar energi yang ditransfer atau dikirimkan itu ya. Ada ya, memang ada, entah itu kamu merasakannya ya atau tidak gitu, tapi efeknya ada secara perlahan gitu ya, tidak instan ya. Maksudnya efek dari black magic atau energi negatifnya tidak langsung terasa, tapi secara bertahap ya, secara bertahap gitu loh ya, yang kamu rasakan ya, mulai dari kayak sakit kepala gitu ya, kayak membuat kamu tidak tenang, merasa tidak nyaman. Beberapa dari kamu juga ada yang pernah lihat kayak makhluk astral gitu ya, kayak penampakan gitu ya. Apakah kamu berhalusinasi ini atau apa ya, kok beda gitu loh aura kamu gitu loh, kamu sendiri pun gitu ya. Karena kamu ya, kita manusia ini dilengkapi dengan sistem kekebalan tubuh ya. Secara tak kasat mata, body kita pun gitu bisa mendeteksi ya kehadiran energi negatif gitu ya. Nah, bagaimana ya caranya ya untuk menetralisir energi negatif dari black magic ini? Caranya ya, kamu bisa banyak-banyak menenangkan diri terlebih dahulu ya. Kemudian kamu bisa mulai berdoa ya, beribadah sesuai dengan ajaran yang kamu anut ya, sesuai ajaran agama yang kamu punya gitu ya. Kamu bisa banyak-banyak berzikir misalnya ya, untuk yang beragama
muslim, atau kalau non muslim kamu bisa bermeditasi gitu ya. Kamu bisa minta petunjuk ke Tuhan gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan gitu. Yang pasti kamu harus lebih mendekatkan diri dengan Sang Pencipta guys ya, untuk file kedua. Untuk menetralisi energi negatif dari black magic, kamu harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Bisa melalui ibadah ya, bisa juga dengan bermeditasi ya. Nah, seperti itu ya guys. Kamu harus banyak-banyak berdoa ya. Karena biasanya doa dari diri kamu sendiri itu cepat sampai ya, atau terkabul ya. Jadi kamu tidak perlu kesana kesini gitu ya. Heboh sendiri gitu ya, mencari perlindungan. Tidak perlu guys, karena sebaik-baiknya pelindung itu adalah Tuhan yang Maha Esa ya guys, Sang Pencipta ya. Pelindung terbaik kita adalah yang menciptakan kita, yaitu Tuhan. Jadi lebih dekatkan diri kepada Tuhan guys ya. Minta, berdoa ya, agar dilindungi, diproteksi ya. Agar kamu dijauhkan dari hal-hal negatif, agar energi negatif dari black magic ini sirna ya. Ya, energi dari black magic ini memang bertujuan untuk menghancurkan kehidupan kamu. Tapi kamu juga memiliki potensi untuk menghancurkan energi black magic ini loh guys. Kenapa? Karena aku merasakan sebagian dari orang-orang yang menonton atau yang memilih file kedua ini adalah orang-orang yang spiritualis ya, yang memiliki kecerdasan spiritual ya. Ada juga orang-orang yang memiliki kemampuan spiritual gitu loh. Maksudnya kemampuan spiritual itu orang-orang yang dekat dengan Sang Pencipta gitu, dekat dengan Tuhan ya, sebenarnya ya. Nah, entah itu disadari atau tidak disadari, kamu adalah orang yang spiritual atau memiliki kecerdasan spiritual yang cukup tinggi gitu loh. Jadi sebenarnya kamu sendiri pun bisa menetralisir energi negatif ini guys ya, dengan kamu mendekatkan diri kepada Tuhan ya guys. Nah, seperti itu. Niatan orang ini memang tidak baik ya guys ya, karena dia ada rasa iri dan dengki sama kamu ya. Ini bukan iri lagi loh guys, tapi ini udah masuk ke dengki ya, hasad ya, jadi hasut. Iya, orang yang hasad itu atau iri lalu dengki itu biasanya suka menghasut orang loh guys ya, untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dia akan menghalalkan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang lain ya, untuk menghancurkan kehidupan orang lain ya. Seperti itu, termasuk dia kirim-kirim black magic ya. Entah itu dia sendiri yang melakukannya atau dia minta bantuan dengan orang lain gitu ya. Tapi kamu jangan khawatir guys, kamu jangan takut ya, jangan gentar ya, walau dia kirim-kirim black magic atau makhluk astral atau apalah seperti itu. Selama kamu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta, maka kamu akan terproteksi guys ya. Kamu bisa melawan energi negatif itu ya, karena semakin kamu dekat dengan Sang Pencipta, semakin kamu dekat dengan Tuhan ya guys, maka energi kamu semakin positif. Semakin energi kamu positif, maka vibrasi kamu semakin naik. Dan itulah ya yang bisa membantu kamu untuk menetralisir ya, bahkan membalikkan black magic itu kepada orangnya ya, secara otomatis ya, karena kita hidup bermain dengan energi ya. Jadi kalau orang kirim-kirim energi negatif seperti black magic, itu lawannya adalah energi positif, dan itu bisa berasal dari diri kamu sendiri ya, dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ya. Banyak-banyak beribadah ya. Kalau muslim itu zikir ya, sholat gitu ya.
kemudian berbuat baik, berderma. Nah, seperti itu ya guys. Itu akan membantu kamu menghalau energi-energi negatif loh guys ya. Seperti itu. Ya, banyak-banyak berbuat kebaikan aja guys ya, biar kamu bisa terproteksi ya. Jadi kamu di sini saran aku, kamu harus meningkatkan vibrasi kamu ya, menjadi lebih positif ya. Karena energi negatif ini vibrasinya itu sangat rendah guys ya, sangat rendah ya. Jadi kayak makhluk astral ya, makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu vibrasi atau frekuensinya ada di bawah sebetulnya guys ya. Nah itu kenapa kita tidak bisa melihat ya yang tidak kasat mata ya, atau makhluk astral, karena energinya itu di bawah, sementara kita berada di energi 3 dimensi ya guys ya. Jadi 3 dimensi ini adalah untuk hal-hal yang bersifat realita ya, yang nyata gitu. Jadi hal-hal yang tidak nyata itu berada di bawah ya, di 1 dimensi ya, 2 dimensi gitu loh guys ya. Nah energi negatif ini pengen menarik energi kamu ya, agar berada di level yang sama dengan mereka. Maka untuk menolak ya, menghalau, bahkan menetralisirnya, kamu bisa menaikkan energi kamu lagi ya, ditingkatkan energi kamu ya, agar tidak ketarik ya, atau tidak kalah dengan energi negatif ini ya. Maka energi kamu harus lebih besar, lebih positif ya guys ya. Jadi kamu jangan khawatir ya, tidak perlu takut juga ya. Ngapain takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu ya. Karena mereka itu sebenarnya lemah ya guys ya. Mereka tidak bisa berlama-lama di 3D ya. Karena 3D adalah dunia nyata ya. Sementara mereka berada di dunia yang tidak nyata ya, yang tidak bisa terlihat ya. Makanya kan tidak semua orang bisa melihat hal-hal yang seperti itu ya. Orang-orang tertentu saja yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu ya guys ya. Kata orang makhluk halus ya, bukan berarti badan dia halus atau kecil, tidak guys ya. Maksudnya makhluk halus itu adalah makhluk tidak kasat mata atau tidak terlihat oleh kita gitu ya. Ada tapi kita tidak melihat gitu ya, tapi kita bisa merasakan energinya. Apalagi orang yang memiliki kemampuan spiritual itu orang yang empat ya, orang yang mudah merasakan energi, itu bisa mengetahui keberadaan makhluk astral ini gitu ya. Energinya bisa terasa secara otomatis, bisa kerasa gitu loh, bisa merasakan ya. Nah seperti itu. Jadi jangan takut, jangan khawatir ya untuk hal-hal yang seperti ini. Selama kita dekat dengan Tuhan gitu ya, selama kita dekat dengan Tuhan, maka energi kita pun akan baik-baik saja ya guys ya, bagus, positif gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Kita hanya perlu meningkatkan energi kita gitu ya, agar tidak ketarik dengan energi negatif yang dikirimkan ya, atau energi black magic ini ya. Cara lainnya ya guys untuk menetralisir energi negatif ini adalah kamu harus banyak-banyak happy, ceria, bahagia gitu ya. Jangan mudah bersedih ya, apalagi berputus asa. Itu akan menambah energi negatif saja loh guys ya. Jadi kamu harus banyak-banyak ceria, happy ya guys ya. Karena secara otomatis itu akan menetralisir energi negatif yang dikirimkan gitu, nggak bisa masuk ya guys ya. Kalau kita ceria, kita happy, kita senang gitu ya, itu nggak bisa masuk energi negatif loh guys ya. Aura kamu pun mau dibikin gelap atau suram itu nggak bisa ya, kalau kamu happy terus gitu, senang ya. Jadi kamu harus bawa keceriaan gitu loh, jangan ada kesedihan ya guys. Walau apapun yang terjadi, kamu harus tetap kuat gitu, kamu harus tetap ceria, kamu harus tetap berbahagia ya.
energi kebahagiaan itu adalah energi positif ya guys. Jadi kamu juga harus banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang positif. Itu juga bisa membantu kamu untuk menetralisir hal-hal yang negatif loh guys ya. Nah seperti itu ya. Tetap jaga energi positif kamu ya. Kalau perlu ditingkatkan ya guys, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak-banyak beribadah ya, agar kamu bisa terlindungi dan terproteksi dari energi-energi negatif yang dikirimkan atau energi black magic ya. Energi positif dari kamu sendirilah yang bisa atau mampu melawan serangan dari energi-energi negatif ini. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih karena kalian sudah subscribe, like, dan juga berkomentar ya, sehingga channel aku bisa berkembang sejauh ini ya. Oke guys, tetap semangat ya, selalu berpikir positif, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu berbuat kebajikan di dunia ini ya, agar kita senantiasa terproteksi atau terlindungi dari hal-hal negatif ya, dan agar kita selalu memiliki energi yang positif sehingga bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di readingan berikutnya. See ya.